Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kita PCAIFSP DKI Jakarta. Teman-teman, sebelum kita mulai acara, jangan lupa ngopi dulu. Kopinya mantap. Nah, kawan-kawan sekalian, hari ini kita mau bahas tentang sedikit masalah hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha tentunya. Nah, saya mau kasih informasi sedikit. Pertama, apa sih pekerja? Adalah orang yang mendapatkan upah dari pekerjaannya. Sederhananya seperti itu. Di terminologi Undang-Undang 13 tahun 2003, kita masih menggunakan kata-kata pekerja dan buruh. Buruh atau pekerja. Nah, pengusaha itu apa? Pengusaha atau pemberi upah adalah orang yang memberi upah kepada pekerjanya. Jadi prinsipnya siapapun kita, mau dia manajer, mau dia supervisor, ketika dia masih mendapat upah, dia adalah pekerja. Pekerja atau buruh. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Nah, kemudian hubungan kerja, kita bicara hubungan kerja. Apa sih hubungan kerja itu, kawan-kawan? Nah, hubungan kerja itu terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Misalkan si A sebagai pekerja datang melamar ke perusahaan, kemudian diinterview, kemudian lulus, kemudian dipekerjakan, dia harus membuat perjanjian kerja. Supaya apa? Supaya ada hubungan kerja. Hubungan kerja antara si pengusaha dengan si pekerja. Nah, hubungan kerja ini bisa dilakukan dengan cara tertulis maupun tidak tertulis. Kalau tertulis jelas, seperti misalkan ada kontraknya bahwa A bekerja di sini sebagai ini dengan upah sekian, dengan masa kerja sekian, kontraknya misalkan. Tapi lisan pun bisa. Misalkan A datang, A kamu silakan bekerja di bagian ini dengan upah itu bisa. Jadi hubungan kerja itu ada dua. Hubungan kerja bisa dibuat secara lisan maupun secara tulisan. Nah, itu berkenaan dengan hubungan kerja. Nah, hubungan kerja ini penting nih teman-teman ya, karena perjanjian itu mayoritas di perusahaan ada sebagian pengusaha atau perusahaan yang walaupun dia sudah membuat rangkap dua itu perjanjian kerja, tapi kadang-kadang dia tidak memberikan kepada pekerjanya. Nah, kadang ini satu kesulitan tersendiri ketika mengadvokasi karena dia tidak memegang perjanjian kerja itu. Nah, idealnya memang pekerja harus mengupayakan untuk menanyakan atau meminta salinan itu, karena ini kan kebebasan berkontrak ya, teman-teman. Nah, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, kalau kita lihat di pasal 52, perjanjian kerja itu dibuat atas dasar apa? Pertama, atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Harus ada kesepakatan tentunya. Pekerja dengan sukacita melamar pekerjaan di bagian itu, dia senang dan disepakati dengan kedua belah pihak. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Makanya di Indonesia sudah jelas bahwa pekerja-pekerja yang di bawah umur itu tidak bisa, karena dia dianggap tidak cakap melakukan kontrak-kontrak kerja. Kemudian ada pekerjaan yang diperjanjikan. Nah, pekerjaan yang diperjanjikan ini teman-teman harus paham, kalau yang diperjanjikan ini misalkan sesuatu yang dilarang, ini kontrak kerjanya bisa batal. Misalkan memperjanjikan kamu kerjanya mencuri atau merampok, nah itu bisa batal demi hukum. Kemudian pekerjaan yang diperjanjikan tadi jelas dia harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, itu
pengantar tentang hubungan kerja. Karena hubungan kerja melalui kontrak kerja adalah awal dari adanya hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, dengan dasar-dasar hubungan itu, ke depan saat melakukan pekerjaan, kemudian ada misalkan perselisihan hubungan industrial, karena sudah jelas ada hubungan kerjanya, itu bisa dapat diproses. Nah, teman-teman, itu berkenaan dengan hubungan kerja. Kawan-kawan pekerja sudah mulai harus review, menyimpan, melakukan filing terhadap dokumen-dokumen teman-teman, supaya ke depan jika ada perselisihan hubungan industrial, itu dapat mudah dilakukan proses. Semangat teman-teman, di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai perjanjian kerja tersebut, perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian perjanjian kerja waktu tidak tertentu, kemudian apa syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Terima kasih, semangat, salam pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.